Saya ajarin gimana kalau darahnya masih muncul terus walaupun sudah ditutup-tutup. Ya. Terus habis itu jangan kena matahari kalau bisa tutupin. Kalau misalnya korbannya nggak bisa dipindahin, karena apa? Panas kan? Nah panas terik itu tuh nanti bisa naik jadi dehidrasi. Nah luka bakar itu akan meningkatkan dehidrasi yang sangat cepat. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang luka bakar. Aman? Ini? Aman. Nah ya. Gampang kan? Nggak sulit kan ya? Nggak sulit kan? Hah? 2 minggu sekali, 2 minggu. Jadi di sini. Ayo Bujuri, baca ini. Beatrice sama dokter. Aman. Aman. Bagus penjelasannya. Karena tanya aja. Udah nih ya? Gampang ya? Oke. Oke, mau dari orang yang sugih sampai yang nggak sugih, Ya. penyakitnya cuma satu, jantung. Jantung semua. Jantung semua. Oke, badan kita itu mana yang lebih penting, jantung atau otak? Jantung atau otak? Ayo. Jantung atau otak? Ya, jantung? Jantung. Cewek bilang jantung, dia bilang otak, nggak apa-apa, nggak salah juga nggak apa-apa. Jantung. Jantung. Otak, Jantung. jantung. Oke. Dan Beatrice? Semua jantung. Jantung. Dari jawabannya semua, itu yang benar semua. Ya, kenapa? Tangan kita digerakin ini pakai apa? Siapa yang nyuruh? Otak. Otak. Oke. Tapi otak dapat makanan darahnya dari mana? Jantung. Jadi penting nggak dua-duanya? Penting. Karena kalau misalnya jantungnya berhenti, otaknya berhenti nggak? Berhenti. Tapi kalau misalnya tiba-tiba hidup, otaknya udah keburu rusak, tapi jantungnya gerak lagi terus, tapi otaknya udah keburu rusak, kitanya bisa beraktivitas nggak? Nggak bisa. Itu yang akhirnya orang bilang namanya brain damage, kerusakan otak. Jadi sebetulnya ketika orang yang kita lihat nonton tuh yang dikejar-kejar gitu, sebetulnya kita nyelamatinnya apa? Nyelamatin jantungnya atau nyelamatin otaknya? Dua-duanya. Nah sebetulnya kita selamatin pertama adalah otaknya dulu. Ketika otaknya bilang bangun, ya wes dia bangun, jantungnya berhenti jalan lagi. Jadi kayak kita starter mobil, ketika mobilnya nggak jalan-jalan, kita coba terus kan. Tapi begitu mobilnya nyala, ya udah aktivitas normal aja. Sama kayak orang yang tiba-tiba nggak sadar, kayak misalnya kita tenggelam, yang kita genjot itu kan airnya keluar tuh nanti. Nah itu sambil kita ngirim sinyal tuh ke otak, bangun, ayo bangun, bangun, karena kan ada darah yang ngalir terus. Nah ketika si darah yang ngalir terus otaknya nyambung, dia bangun. Simpel ya? Ya jadi, tapi ingat, orang mau dari yang sugih sama nggak sugih semuanya penyakitnya ini jantung. Kedua adalah stroke. Oke, stroke itu kepala tuh. Jadi pecah pembuluh darah, pembuluhnya tuh di daerah otak. Kalau jantung tuh di sini, ya serangan jantung. Nah, siapa yang di sini masih ngerokok? Nah, jadi kan? Oh, hari saya. Nah nih, orang meninggal karena pipa-pipa pembuluh darah kita itu 18 jutaan orang tiap tahun ya meninggalnya. Setiap tahun 18 juta. 18 juta. Tahun depan, tahun 5 tahun lagi akan lebih besar karena COVID itu naikin dedimer, kentalan darah. Ini kematian di dunia ya? Kematian dunia. Ini COVID 6,6, ini kematian kardiovaskular. Itu sembuh itu ya. 18,9. 17,9. Itu per tahun. Berarti meningkat ya? Iya, setiap tahun kurang lebih peningkatannya itu sekitar 10%-an. Nah nanti setelah COVID nih akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena darah COVID itu bikin darah kental. Nah ketika darah kental yang namanya dedimer tuh, nah darah kental itu tuh akan menyumbat tuh kalau ada kolesterolnya. Ya. Nah, Berarti COVID itu efek ke belakangnya bahaya ya, makanya kalau mau punya anak pengen jadi dokter, jadilah dokter jantung pembuluh darah. Pasti pasiennya nggak habis. Ada terus. Ada terus. Menjok terus. Iya, tiap hari kateter, tiap hari ngering, tiap hari ngebalon. Nah ini pertama kita belajar jantungnya dulu. Jantung cuma mentok 220 beatnya, jadi tak gitu ya. 220 220 beat per menit ya, per menit. Oke.
gitu ya. 220. Nah kalau kita naik tangga tuh pasti kan cepet tuh jantung. Akhirnya efeknya apa ke badan? Seger. Karena darahnya jadi cepet, Jadi panas gitu badan. jadi panas badan kan. Iya. Nah tapi kalau misalnya kita lemes, jantung kan kerja lambat kan. Kitanya lemes ya, air darahnya juga lambat. Nah caranya gampang gitu. Nah siapa yang di sini yang sering nemenin naik sepeda? Anak udah main sepeda? Udah, cuman udah nggak lagi yang cowok. Saya belum. Yang cewek belum. Pas lagi nemenin yang cowok, biasanya pas naik sepeda, ya habis itu lah, aduh capek, akhirnya lu ditinggal lah. Ya pokoknya Mbak tungguin sini, kamu kesana ya, ntar balik lagi ke sini ya, jangan jauh-jauh. Iya. Karena jantungnya capek. Karena jantung anak itu gini, jantung dikurangin usia. Nah ini nih yang nemenin ini nih. Oh halo, hai. Hai. Ini yang udah mulai naik sepeda nih. Ya, lemper ya. Oh iya, thank you. Baru dibilang jangan. Nggak boleh makan ya. Oke, jadi ibaratnya gini. Misalnya saya umur 40. Iya. Batas maksimal jantung saya tuh cuma 180. Jadi artinya kalau ini umur 4, 220 kurang 4. Jaraknya jauh dong sama kita. Ya makanya dia kalau lari-lari akan lebih kuat dibanding kita. Oh, jadi kalau anak kecil tuh kayak nggak ada rasa capek tuh kayak gitu ya. Itu jawabannya. Pertama ngikutin, lama-lama pegel. Nanti ngerasain ya. Masih ketingkat kan waktu pas umur 3, umur 2 kayak, aduh sakit nih pinggang. Udah kecil terus habis itu larian. Nah, karena apa? Batas usia jantungnya itu masih jauh. Nah, ketika kita berolahraga, kayak Mbak naik tangga kayak gitu, masih ya ibaratnya ukur-ukur lah. Kalau lu udah capek, berhenti dulu. Tarik nafas dulu, baru naik lagi. Karena ketika jantungnya nggak kuat, bisa berhenti. Seketika itu gitu ya. Ketika itu. Nah, jauh ini aman? Aman ya. Oke. Nah, ini yang untuk menjelaskan kenapa otak dan jantung itu penting dua-duanya. Ini jantungnya yang bawa darah. Makanannya otak apa? Otak dapat suplai supaya hidup dari apa? Dari darah kan? Nah, darahnya siapa yang mau Pak? Jantung. Jadi jantung sama otak mana yang penting? Dua-duanya penting. Tapi kalau misalnya orangnya kolaps, yang diselamatin kalau kita telat, orangnya bisa nggak hidup? Jantungnya jalan tapi otaknya mati. Bisa. Jadi kalau kita telat tolong nih, nanti bisa nih orangnya tiba-tiba bangun, jantungnya hidup, tapi orang itu sama sekali nggak ngenalin, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Nah nanti itu akan bebanin biaya hidup keluarga. Kenapa? Dia tunggu dipanggil sama yang di atas, kapan jantungnya berhenti. Ya, gitu ya. Jadi, ya. Nah, makanan otak tuh apa sih? Siapa yang pernah habis peringatan tadi kayak tadi naik ke atas terus tiba-tiba nguap? Ya. Ya kadang-kadang. Makan kayak gini tiba-tiba nguap. Nah, karena apa? Kurang oksigen aja otaknya. Kecuali kalau sama kurang tidur, nonton bola, mungkin itu bisa juga. Tapi makanan otak itu cuma 2 kok. Oksigen dengan kita bernafas, tapi kalau kurang ya kita nguap. Itu respon badan. Kedua adalah gula. Nah kalau mungkin yang di sini yang diet keto pernah dengar? Pernah dengar diet keto yang di gym kan? Tapi dietnya nggak keto. Artinya mau diet keto tuh artinya diet gula. Jadi bener-bener nggak makan gula. Tapi dietnya nggak keto. Ya tahu lah ya. Kelihatan ya. Iya betul. Jadi makanan otak kita tuh cuma 2, Mbak. Oksigen sama gula. Makanya kalau anak habis makan gula, habis itu ngapain dia? Hyper dia. Hiper kan? Iya. Semangat. Semangat. Ya. Karena apa? Karena itu asumsi makanannya otak. Jadi kalau misalnya lemes, lagi gosok, gitu tiba-tiba lemes nih, minum aja teh hangat manis. Biasanya langsung seger kan? Makanya minum teh botol nggak bisa cuma 1 botol kan biasanya. Minum 1 kurang, minum 2 kembung. Makanya adanya ST kan tengah-tengah. Nah biasanya begitu dia udah mulai lemas, kasih aja gula. Biasanya itu ngebuat lebih seger.
ya sesaat itu doang. Nah jadi ini, ya jadi makanya kenapa? Tapi kalau kita kebanyakan gula, ngantuk. Makanya nasi jangan banyak kalau siang, bawaannya jadi ngantuk. Oh itu ya. Ya, selain cuma emang kurang tidur mungkin, tapi ya karena itu gula itu memang membuat ngantuk. Tapi bisa buat seger kalau memang kekurangan. Kebanyakan buat ngantuk dan diabetes. Oke. Aman? Aman. Gampang kan? Belajar kayak gini? Nggak susah kan ya? Oke, sekarang saya mau kasih tahu bahayanya. Kita bicara tentang yang emergency dulu, yang sangat darurat yang kita pelajari hari ini adalah jantung sama stroke. Pernah dengar kata jantung sama stroke? Iya. Nah, ya. Stroke itu pokoknya di kepala, daerah kepala ya. Di jantung ya jantung. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, pembuluh darahnya nih. Jadi biasanya penyakitnya itu datangnya dari pipa-pipanya ini. Oke. Dari pipa pembuluh darah. Nah, pipa pembuluh darah ini kalau tersumbat di daerah jantung jadilah serangan jantung. Tapi kalau pipa pembuluh darahnya tersumbat di daerah kepala jadilah stroke. Nah, gitu ya. Jadi aman ya. Nah, 18 juta orang meninggal karena penyakit pembuluh darah ini. Bukan karena stroke, bukan karena jantungnya. Nanti dari 18 juta itu nanti kebagi dua nih, mana yang jantung, mana yang stroke. Ya. Nah, darah ini kan dilalui darah ya. Nah, darahnya kalau misalnya karena COVID itu bisa menyebabkan pengentalan darah. Nah, jadi nanti harus minum tuh pengencer darah, penurun tekanan darah tinggi. Nah, itu karena kalau nggak minum itu penyakitnya bisa dua, antara stroke kalau nggak jantung. Ya, aman ya. Nah ini badannya aman semua lah ya, nggak ada yang over ya. Mentok lah ya kalau ada yang di sini langsung dipotong sama Mas Wedi ya. Suruh angkat galon bukan dari di sini doang, dari 4-1-1-4. Nah ini kegendutan, kegemukan itu salah satu penyebab penyakit jantung dan stroke. Tapi nggak cuma ini, makanan. Siapa yang makannya masih jorok, makannya wah enak nih Padang nih, santan cemok-cemok gitu. Nggak cuma pagi, tapi pagi, siang, sore. Padang aja cuma pagi sore kan? Iya, pagi Jadi sore. ini kalau kita makan Padangnya siang, pagi, siang, malam. Plus nyemil kalau jam 11 malam lagi syuting, nah, bawaannya lapar kan? Makanya kalau kita kurang tidurnya kemalaman, bawaannya ngantuk. Karena badan itu sudah memproduksi memproduksi gula, bawaannya lagi lapar. Terus nih rokok ya, rokok, alkohol, stres memicu apa? Stres memicu tekanan darah tinggi biasanya. Oh, dari stres ya. Nah, biasanya dari stres. Tapi tekanan darah tinggi ini bisa bawaan. Jadi kalau misalnya pendulu-pendulunya pernah meninggal karena jantung sama stroke, berarti kita punya potensi. Apakah mungkin tekanan darah tinggi, mungkin diabetes, mungkin gulanya, mungkin kolesterolnya, ya. Olahraga, kebanyakan olahraga kayak tadi Dewan tanya, kebanyakan olahraga itu juga bahaya. Kenapa? Kurang tidur, kurang istirahat. Jadi badan yang sehat itu bukan cuma kelihatan secara fisik luarnya, tapi harus dari dalam juga. Artinya juga tidurnya dan nutrisinya. Jadi badan kayak saya gini belum tentu sehat dalamnya. Itu kan Mas Zoe? Justru yang banyak meninggal teman-teman saya itu yang badannya bagus semua, karena kurang tidur. Paksa. Waduh, mesti latihan jam 6 nih, pada tidur jam 3 jam. Wah, aku paksa. Getak tiba-tiba. Saya nggak bisa nolongin. Ya harus tahu dulu dari badan kita sendiri. Oke? Sorry, kalau misalkan kadang tuh aku suka kalau malam habis kerja gitu, kita suka kayak senam gitu kayak apa sih? Kayak aerobik. Kayak aerobik gitu. Ya, Nggak apa-apa. ya, yang penting jam berapanya dulu. Oh. Mendingan itu pas pagi. Oh, pagi. Pas pagi supaya badannya seger. Makanya saya kalau olahraga selalu pagi. Oh. Supaya badan kita udah seger. Jadi pada saat kita tidur itu emang kita benar-benar karena capek seharian. Oh. Banyak orang yang memang nggak salah, mau olahraga pagi boleh, mau olahraga malam boleh, tapi biasanya olahraga malam itu badannya udah terlalu capek seharian.
Akhirnya dipaksa karena harus jadwal, harus olahraga nih. Kalau enggak nih utang. Akhirnya badannya nggak bisa kompensasi. Akhirnya kolaps. Nah banyak ini kejadian di siapa? Bulu tangkis. Teman-teman yang bulu tangkis itu sampai jam 1 malam loh. Iya, futsal. Futsal, basket. Basket gak terlalu high impact seperti badminton. Bulu tangkis itu tuh kalau lagi main kan udah kan cepet kan, nah jantung tuh bisa geraknya cepet sekali. Nah, banyak kejadian itu malam tuh yang bulu tangkis sama tenis jarang lah. Tenis tuh biasanya olahraga pagi ya. Biasanya tuh bulu tangkis futsal lah. Futsal sampai ada tengah malam juga. Oh, tengah malam jam 1 gitu. Terus tidurnya jam 6 udah mesti bangun ke kantor.